Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan min indillahi mubarakatan wa tahiyyatul Islami hiyas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khassana bi khairi kitabin unzil wa akramana bi khairi nabiyyin ursil wa atamma alaina bi khairi dinin syuri' dinil Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqih. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi wa tarakana ala al-mahajjatil bayda'i layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Ad-Du'a rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat Allah, atas kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke atas baginda tercinta, Nabi Agung, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas beliau, ke atas keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan siapa saja yang menjejaki dan meniti jalan salafus salih, salaful ummah hingga yaumil qiyamah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat, menambahkan kepada kita umur yang barakah, dan Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari macam-macam musibah dan bala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa agar dihindarkan dari 4 perkara sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Muslim. Apa 4 perkara tersebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Dalam riwayat wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari 4 hal, yang mana Rasulullah berlindung kepada Allah dari 4 hal yang kalau tidak berlindung dari 4 hal ini bakal mencelakakan diri beliau, mencelakakan cita-cita beliau, masa depan beliau, bahkan mencelakakan maslahat umat. Yang pertama, aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rupanya dari hadis ini kita dapatkan bahwa ilmu itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Contoh yang tidak bermanfaat apa, Pak? Ilmu santet misalnya, ilmu sihir. Dan ketidakbermanfaatan ilmu tersebut bisa saja ditinjau dari 2 hal. Entah memang dasarnya dari ilmu tersebut yang memang tidak bermanfaat, atau ilmu itu sebenarnya bermanfaat tapi sayang tidak terlalu terpakai, dan itu juga masuk kategori daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Ya percuma banyak menimba ilmu, dapat ilmu, tetapi ilmu itu tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, atau seseorang itu tidak menghiasi kehidupannya dengan ilmu sehingga dia tidak tergolong bagian daripada orang-orang yang berilmu. Kelihatan berilmu tapi kok kayak gini gitu. Ada kan yang kayak gitu tuh. Santri kok santri kayak gini gitu. Jadi Nabi SAW berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan nanti ke depan insyaAllah ta'ala, karena materi yang kita akan bahas ini agak berat dikit, menuntut ilmu ala sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan
ada korelasi antara doa ini dengan apa yang akan kita sampaikan insyaallah sebentar lagi. Kemudian Nabi SAW berlindung dari min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk, dari hati yang selalu cemas, hati yang selalu was-was, hati yang tidak khusyuk, tidak tenang. Kalau hati sudah tidak tenang, maka akan berpengaruh pada diri seseorang. Apalagi orang mengatakan hati itu rajanya anggota tubuh. Al-qalbu malikul a'dha. Hati itu adalah raja anggota tubuh. Dan Nabi SAW mengatakan inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Ada segumpal daging yang ada pada diri seseorang, manakala segumpal daging ini dia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh manusia. Kalau tidak, maka itu juga akan berpengaruh dampak negatifnya kepada anggota tubuh yang lain. Kalau hati sudah tidak tenang, maka jangan diharap dari orang yang hatinya sudah tidak tenang. Karena bisa jadi hati yang tidak tenang menjurus kepada yang tidak baik. Bisa-bisa hati tersebut menjadi keras, semakin keras, sehingga orang yang memiliki hati yang keras biasanya tidak punya empati dan simpati kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita lihat saudara-saudara kita yang tengah berjuang kesusahan, ditindas, melawan penjajahan berpuluh-puluh tahun, lebih dari 70 tahun di Palestina. Bukti nyata bahwa mereka itu ditindas, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang terjajah, lengkap dengan videonya, dengan gambarnya, HD lagi gambarnya. Siapapun bisa mengaksesnya Bapak Ibu sekalian. Tapi masih ada. Saya tidak berbicara tentang orang yang ada di luar planet Indonesia ini, tetapi konteksnya adalah orang-orang yang ada di Indonesia, yang mirip mukanya sama kita, warga negara kita sendiri, dan toh mereka mengaku bahwa mereka itu adalah bagian daripada kaum muslimin. Sudah jelas buktinya, videonya sudah ada, tidak terbantahkan lagi, gambarnya pun seperti itu real. Kok masih saja membela orang-orang yang menindas saudara-saudara kita kaum muslimin? Itu diakibatkan karena apa Bapak Ibu sekalian? Bisa jadi hatinya yang berkarat, hatinya yang bermasalah. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Allah sudah menyinggung tentang orang-orang yang kafir, tentang orang-orang yang keras hatinya. Mata itu tidak bermasalah, bukan buta matanya, tetapi yang buta adalah hatinya yang buta. Jadi ada banyak hal supaya hati itu lunak. Di antaranya dengan apa Bapak Ibu sekalian? Dengan cara berzikir. Bisa jadi karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ustaz mau tanya, kalau menenangkan dan melunakkan hati dengan meditasi bisa enggak Ustaz? Ada yang pernah nyoba meditasi Pak? Saya belum coba. Nah, kalau mau tahu Bapak coba dulu. Kira-kira tenang enggak itu? Kalau tenang, seberapa persen sih ketenangan yang didapatkan dari meditasi tersebut? Dan bandingkan hasilnya dengan apa yang kita dapatkan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jelas-jelas dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ada lagi dengan cara misalnya salah seorang sahabat mengadukan kerasnya hatinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni ashku ilaika qaswata qalbi. Sesungguhnya aku mengeluhkan kepadamu kerasnya hatiku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imsah ra'sal yatim yalin qalbuka. Hendaklah engkau mengelus-ngelus kepala anak yatim, maka niscaya dengan seperti itu hatimu akan lunak.
Ulama menyebutkan tidak sekedar ngelus, Pak. Ngelus bagus, tapi ada plus-plusnya, ada tambahan-tambahannya. Ya mbok setelah dielus dikasih sedekah, disantuni, dihargai, dihormati, dan lain sebagainya. Baik, Nabi SAW meminta agar Allah Subhanahu wa taala menghindarkan diri beliau dari hati yang keras. Kemudian yang ketiga adalah wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah qanaah, tidak pernah kenyang. Nah, ini bahaya ini. Jiwa-jiwa yang tidak pernah kenyang. Orang-orang yang, mohon maaf, mencelakakan orang lain dengan cara, banyaklah dengan cara menzaliminya dengan fisik, kemudian menzaliminya dengan memakan harta yang bukan haknya, tidak amanah dalam mengemban urusan, dalam mengemban satu tugas dan tanggung jawab jabatannya. Itu adalah orang-orang yang nafsi la tashba, jiwanya tidak pernah qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Orang yang tidak punya qanaah di dalam hatinya, bagaimana dia mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepadanya? Dan bagaimana dia bisa bersabar atas bala yang Allah turunkan kepada dirinya? Jadi bahaya kalau seseorang memiliki jiwa yang tidak pernah qanaah terus. Selalu pengennya apa? Duit terus, pikirannya duit terus, pikirannya duit terus. Bahkan ada seorang sahabat namanya Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa saya dulu kalau ada ghanimah, itu kan kalau ada ghanimah di zaman Rasulullah pertanda cair istilahnya kalau sekarang nih. Pertanda cair. Jadi kaum muslimin itu kalau ada ghanimah dibagi-bagi oleh Rasulullah SAW dengan adil. Bahkan seringkali di dalam banyak momentum orang-orang yang Nabi SAW yang memberikan ghanimah, beliau tidak dapatkan. Bahkan jatah beliau untuk kaum muslimin sendiri. Nah, Nabi SAW diminta oleh Hakim Ibn Hizam acap kali atau setiap kali mendapatkan ghanimah tersebut atau harta. Sa'altu Rasulullah SAW fa'a'tani, fasa'altuhu fa'a'tani, fasa'altuhu fa'a'tani. Aku minta jatah bagianku dan Rasulullah memberikan itu. Kemudian aku minta lagi yang kedua kalinya, Rasulullah memberikan itu kedua kalinya. Kemudian ketiga kali, dan Rasulullah merasa ini Hakim bin Hizam ini harus ditarbiyah, ini harus diingatkan, ini jangan sampai dia punya mental minta-minta, jangan sampai dia punya mental tangan di bawah lebih mulia daripada tangan di atas. Oleh karena itu keluarlah hadis itu yang dikatakan Rasulullah kepada Hakim Ibn Hizam dengan mengatakan, ya Hakimu Ibn Hizam, innal mala hulwun khadirah. Wahai Hakim Ibn Hizam, sesungguhnya harta itu hulwun khadirah, manis seperti madu. Harta itu indah terlihat oleh mata seperti pohon-pohon hijau. Siapa sih yang tidak suka dikasih uang atau punya uang? Semua kita. Karena itu fitrah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan ke dalam diri kita. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta hubban jamma, dengan sangat dahsyat sekali di dalam surat Al-Fajr. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu fitrah manusia menyukai yang indah-indah dari harta itu, kuda-kuda yang ditambatkan emas-emas, perak-perak. Dalam surat Ali Imran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya. Bahkan Nabi SAW pun mengakui dalam sebuah hadis sahih disebutkan, hubbiba ilayya min amri dunyakum an-nisa wa ju'ilatis salah wa ju'ilat qurrati aini as-salah. Jadi di antara perkara yang aku cintai, kata Rasulullah SAW, dari perkara dunia ini adalah nisa, wanita.
Wanita ini digambarkan sebagai materi intinya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi kepada siapa? Hakim Ibnu Hizam, diingatkan oleh Rasulullah, wahai Hakim Ibnu Hizam, memang benar sebenarnya harta ini fitrah manusia untuk mencintai harta tersebut. Tapi ingat, faman akhadhahu bi tibi nafsin burika lahu fihi. Siapa yang mendapatkan harta tersebut dengan tidak, mohon maaf, ini kasarnya, dengan tidak rakus. Karena konteksnya Hakim Ibnu Hizam tadi, setiap kali ada harta dari ghanimah kaum muslimin minta selalu kepada Rasulullah. Kalau minta terus, makanya diingatkan oleh Rasulullah SAW, siapa yang mendapatkan harta tersebut dengan tidak rakus, ambisius, maka insya Allah akan diberkahi. Tetapi waman akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fihi wal yadul ulya khairum minal yadis sufla. Siapa yang meminta ataupun mengambil harta tersebut dengan sebaliknya rakus, ambisius, pengennya dia sendiri yang mendapatkan jatah harta tersebut, maka Allah tidak akan memberkahi harta yang ada pada dirinya akibat ketamakannya tersebut. Dan di ujung hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Hakim Ibnu Hizam, ketahuilah wahai Hakim, bahwa sesungguhnya tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Apa artinya Bapak Ibu sekalian tangan di atas? Orang yang banyak sedekahnya, orang yang lebih mendahulu bersedekah, memberikan kepada orang lain, itu lebih mulia dalam neraca syar'i, lebih Allah cintai, lebih Rasulullah cintai. Orang-orang yang bersedekah duluan, memberikan sesuatu apapun kepada orang lain, membantu, daripada orang yang disedekahi. Kemudian ketika diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis ini, berubahlah sikap dan perilaku Hakim Ibnu Hizam sehingga beliau menjadi orang yang selalu bersedekah, selalu berinfak. Dulu sering disedekahi, maunya memang posisinya disedekahi, posisinya orang-orang donatur mencari dia. Sekarang gantian, karena dia ingat bahwa al yadul ulya khairu minal yadis sufla. Saya yang harusnya jadi donatur, saya yang harusnya berinfak, bukan saya yang disedekahi. Baik, itu yang keberapa itu Pak? Yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa min du'ain la yusma'. Ini dalam hadis sahih Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan wa min da'watin la yustajabu laha. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak didengar. Ngapain kita lama-lama berdoa kalau doa itu rupanya tidak didengar dan tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Capek-capek ya enggak? Semalaman suntuk salat qiyamul lail tapi ujung-ujungnya tidak diterima oleh Allah. Maunya kan kita itu berdoa langsung diijabah gitu Pak ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah hamba surga. Diijabahlah oleh Allah. Dicabut nyawa Bapak. Jangan buru-buru jadi berdoa Pak. Jadi pengennya kita itu berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagaimana bagaimana berdoa kalau kita tidak diijabah, tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini sangat penting berlindung kepada Allah dari doa-doa yang tidak didengar. Tentu ada hal-hal yang menjadikan doa-doa yang kita panjatkan itu tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perhatikan syarat dan ketentuan berdoa supaya diijabah tetap berlaku. Lihat petunjuknya di bawah ini. Kan biasanya kayak gitu kalau iklan-iklan tuh. Nah, jadi apa? Bisa jadi, mohon maaf, apa yang kita masukkan ke dalam badan kita, apa yang kita konsumsi, jadi bahan introspeksi buat kita. Bisa jadi itulah yang menjadi penyebab doa ini tidak makbul.
Siapa tahu kita pernah makan, kita pernah minum, kita pernah mengkonsumsi sesuatu yang tidak halal. Siapa tahu kita telah memasukkan sesuatu, entah itu makanan atau minuman atau pakaian, ke istri kita, ke anak-anak kita, yang itu sumbernya syubhat, apatah lagi dari haram, sesuatu yang haram. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis sahih, mungkin sebagian besar tahu hadis Rasulullah SAW dalam Arba'in, thumma dzakara rajulan ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ya rab wa ma'kaluhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya bil harami anna yustajabu lahu. Kata Nabi SAW menyebutkan orang yang bersafar. Kenapa harus disebutkan bersafar wahai Rasulullah? Karena safar itu adalah momentum di mana orang ketika berdoa bisa dipastikan 100% mustajab. Waktu yang mustajab diantaranya ketika kita dalam kondisi bersafar. Karena safar itu letih, karena safar itu penat, apalagi zaman dulu. Oleh karena itu Nabi SAW pernah mengatakan, as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu bagian sedikit, potongan sedikit dari azab yang Allah timpakan kepada orang-orang yang melakukan safar. Apalagi nanti kita akan bacakan satu riwayat dari Jabir bin Abdullah, dan inilah yang akan kita teladani. Sahabat Jabir bin Abdullah, beliau dengar satu hadis yang belum pernah didengar, belum tahu perawinya siapa. Nanti rupanya pas diketemuin, rupanya temannya sendiri dari sahabat Rasulullah. Rela untuk membeli unta sekadar ingin mencari tahu informasi satu hadis ini di mana tempatnya. Rupanya beliau dapati bahwa tempatnya adalah di Syam. Dari Madinah, Jabir bin Abdullah pakai unta menuju Syam. Beliau sendiri menceritakan, aku datang ke Syam menempuh jarak 10 hari. Saya baru sebelum datang ke sini lihat jarak antara Madinah ke Syam itu kira-kira berapa kira-kira. Saya lupa, tapi yang jelas lebih dari 1000 kilometer. Itu jalur udara, lewat jalur udara. Kalau darat agak panjang dikit. 1000 kilometer Pak. Kira-kira dari mana ini? Jakarta, Madura itu sekitar 800 atau 900-an saja, nyebrang dikit. Dan dulu pakai apa? Pakai unta, sekadarnya saja. Belum ada pesawat, belum ada Garuda Airlines, belum ada Lion, dan lain-lain. Baik. Jadi disebutkan oleh Rasulullah SAW, orang yang berdoa dalam keadaan pakaiannya kumal kucel, kemudian rambutnya acak-acakan, gak jelas, saking lamanya dia bersafar, yang harusnya itu ketika dia bersafar berdoa diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini tidak. Rasulullah mengatakan, wa ma'kaluhu haram, makanannya diambil dari yang haram, wa mashrabuhu haram, minumannya diambil dari yang haram, wa ghudhiya wa malbasuhu haram, bajunya pun dari sesuatu yang haram, wa ghudhiya bil haram, dia dikasih ghudhiya bil haram, dikasih entah itu makanan atau minuman, sehingga itu menjadi konsumsinya dari sesuatu yang haram juga. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana kalau orang ini diijabah? Bagaimana bisa diijabah doanya itu kalau yang itu semua didapatkan dan dihasilkan dari sesuatu yang jadi sesuatu yang haram. Oleh karena itu Nabi SAW meminta kepada Allah agar terhindar dari empat hal ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, kemudian dari hati yang tidak tenang, kemudian dari jiwa yang tidak pernah qanaah, dan yang keempat dari doa-doa yang tidak makbul. Baik, ini sebagai muqaddimah dari apa yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Karena berhubung temanya adalah yang kita pilihkan adalah
menuntut ilmu ala sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tertarik untuk membacakan satu riwayat, sudah saya print. Maunya saya hafal, tapi satu halaman ini dihafal dalam 3 jam kayaknya susah. Kecuali Ustadz Adi Hidayat mungkin hafal. Jadi ini cerita yang nanti intisarinya kita akan ambil fikih daripada hadis atau cerita ini, karena memang saya spesialis fikih qasas, akan kita tarik. Seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah. Saya ulang kembali. Sahabat bernama Jabir bin Abdullah. Orangnya tinggal di Madinah. Satu saat pernah mendengar satu hadis yang mana hadis ini belum dia ketahui bahwa itu adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang jauh-jauh dari Madinah menemui sumber hadis tersebut yang saya katakan tadi tempatnya di Syam untuk mengetahui cross check. Pertama, bisa jadi modusnya adalah atau motif daripada beliau safar sampai Syam sana mencari tahu hadis ini, pertama ingin memang menimba ilmu seperti kebanyakan sahabat. Kemudian yang kedua pengen cross check, pengen tasabut, tabayun, benar tidak hadis ini, atau jangan-jangan ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang buat-buat hadis. Dan itu kemungkinan ada. Bahkan di riwayat lain disebutkan bahwa suatu hari Abu Musa al-Ash'ari pernah datang ke rumah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian didapati setelah ketukan pertama, Assalamualaikum, tidak ada suara, tidak ada jawaban dari dalam rumah. Pada saat itu Umar bin Khattab sebagai khalifah, presiden bisa kita katakan. Kemudian diketuk kembali oleh Abu Musa al-Ash'ari, Assalamualaikum. Kemudian tidak dijawab, tidak ada suara. Orang yang mempersilakan masuk dari anggota keluarga Umar bin Khattab. Sampai Umar pun seperti itu, tidak ada suara. Kemudian ketiga kali, Assalamualaikum. Sudah 3 kali Abu Musa mengetuk dan memberikan salam, didapati bahwa rumah itu sepertinya kosong, tidak ada orang. Lalu Abu Musa al-Ash'ari pulang. Tidak lama Umar keluar. Mungkin ada hajat yang menahan Umar sehingga tidak membukakan pintu di ketukan pertama atau kedua dan ketiga. Kemudian berkata kepada pengawalnya atau orang rumah, pembantunya, siapa tadi? Itu Amirul Mukminin, namanya Abu Musa al-Ash'ari. Panggil. Dicarilah Abu Musa, kemudian dipanggil, dihadapkan. Dan Umar disebutkan dalam riwayat tersebut, dia diberikan haibah, wibawa yang begitu hebat, sehingga orang yang dekat pun dengan Umar agak segan untuk berkata-kata di hadapan Umar bin Khattab. Apalagi Abu Musa al-Ash'ari yang enggak terlalu dekat sama Umar bin Khattab. Kamu kenapa pulang? Ya, saya sudah ketuk 3 kali dan itu sunnah. Kalau 3 kali izin, kata Rasulullah, kalau enggak dipersilakan ya pulang. Umar bin Khattab menjaga. Jangan-jangan Abu Musa al-Ash'ari khilaf. As-sunnah, kata Umar bin Khattab, as-sunnah, betulkah itu sunnah? Betul, kata Abu Musa al-Ash'ari. La tuqimanna 'alaiha bayyinah. Tolong buktikan. Kalau tidak buktikan, awas. Ini awas, kata Umar bin Khattab. Buktikan. Ada tidak orang yang mempersaksikan bahwa itu merupakan sunnah? Jangan sampai engkau mengada-ngada. Jangan sampai engkau mungkin mendengar sesuatu yang itu serupa dengan hadis, padahal itu sebenarnya bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sunnah, apakah itu sunnah? Kemudian sibuklah Abu Musa al-Ash'ari cari orang yang dulu pernah mendengar itu langsung dari Rasulullah selain daripada dirinya. Bingung dia ini. Waduh, gimana ini?
Kalau nggak dapat ini bakal bahaya saya ini, bisa dipenjara ini. Dapat pasal berapa gitu. Kemudian dia bertanya-tanyalah pada orang-orang yang dia ketemu, yang dia temui, dan rupanya ada satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dulu ketika Rasulullah menjelaskan hadis ini, adab masuk ke satu ruangan atau adab masuk atau berjumpa seseorang di rumahnya 3 kali salam, kalau tidak 3 kali salam maka hendaknya dia pulang. Rupanya ada satu sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, wahai Abu Musa, aku pernah mendengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadis tersebut. Kalau sekiranya Umar menghukummu, aku siap untuk menjadi temanmu supaya dihukum juga sama-sama. Dan akhirnya disampaikanlah kepada Umar ibn Khattab hadis tersebut, dan barulah Umar ridha dengan Abu Musa al-Ash'ari. Kita bacakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis menuntut ilmu Jabir bin Abdullah, dan yang dituntut adalah satu hadis saja. Saya ulang kembali, yang dituntut dari ilmu-ilmu itu adalah satu hadis saja. Bayangkan satu hadis dari Madinah ke Syam untuk mendapatkan satu hadis ini. Kalau kita zaman sekarang ngapain lah susah-susah 1000 kilometer, pakai unta lagi zaman sekarang. Cari hadis, apalagi sekarang zaman internet, cari aja di Google, bermodalkan dengan HP, ya enggak, kuota unlimited, pencet, tanya kepada Syekh Google, apa arti kata ini. Dalam waktu singkat kita sudah diberikan informasi, hitungan detik saja, maksudnya adalah ini. Bahkan tak jarang mungkin di antara kita juga ada yang mencari penelusuran ayat sekian dari Al-Quranul Karim karena nggak hafal ayatnya. Ayatnya disebutkan oleh Google, ini tempatnya, Quran surat sekian, ayat sekian, artinya sekian. Tafsirnya juga ada. Menurut Imam Tabari seperti ini, menurut Imam Qurtubi seperti ini, menurut Imam Syaukani seperti ini, menurut Imam Ibnu Katsir seperti ini. Mudah sekali. Tetapi orang dulu sangat susah mencari informasi seperti itu. Tapi bedanya Allah letakkan keberkahan pada ilmu orang-orang terdahulu, sehingga mereka setelah mendapatkan satu hadis itu mereka amalkan, kemudian mereka tebarkan ke siapapun, mereka sampaikan hadis walaupun itu satu kepada tabi'in, kemudian dari tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, dari tabi'ut tabi'in sampai ke generasi kita, sehingga kita mengenal hadis yang namanya innamal a'malu binniyat. Kita membaca hadis la taghdab walakal jannah. Kita membaca hadis apa lagi Pak? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Apa lagi? Da' ma yaribuka ila ma yaribuka, dan lain sebagainya dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bacakan riwayatnya. An Abdullah ibni Muhammad ibni Aqili ibni Abi Talib, dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil bin Abi Talib, bahwa anna Jabir ibn Abdullah haddathahu qala. Kemudian Jabir bin Abdullah berkata kepada Aqil bin Abi Talib, balaghani an rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadithun sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam asma'hu minhu. Kata Jabir bin Abdullah pada saat dia berbicara kepada Aqil bin Abi Talib, aku mendapatkan kabar bahwa ada satu hadis, yang hadis itu disampaikan oleh seorang sahabat, yang hadis itu aku belum pernah dengar bahwa itu adalah perkataan Rasulullah. Makanya beliau pengen cari tahu. Qala, perawi mengatakan, fabta'tu ba'ira. Kemudian setelah dia mencari tahu di mana informasi hadis tersebut, orang yang merawikannya, dia Jabir bin Abdullah membeli 1 ekor unta untuk satu hadis ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian aku jadikan tunggangan,
Fashadattu alaihi rahli, aku taruh pelanaku di atas unta tersebut. Fasirtu ilaihi syahran hatta ataitu Syam. Bahkan di riwayat ini disebutkan aku datang ke mana? Ke Syam, menempuh perjalanan 1 bulan. Fa idza huwa Abdullah ibnu Unaisin al-Ansari. Kemudian ketika aku datang ke Syam setelah perjalanan 30 hari atau 29 hari lamanya, aku datang ke Syam dan aku dapatkan perawi itu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, bernama Abdullah ibnu Unais al-Ansari. Diingat-ingat namanya, Pak. Nama sahabat yang mencari hadis dari Madinah namanya Jabir bin Abdullah. Nama sahabat yang pemegang sanad atau perawi hadis dari Rasulullah yang dicari oleh Jabir bin Abdullah dan ketemu di Syam namanya Abdullah bin Unais al-Ansari. Qala. Kemudian perawi mengatakan tentang Jabir, fa arsaltu ilaihi anna Jabiran 'alal bab. Kemudian aku minta kepada satpam lah kalau bisa dibilang, penjaga pintu rumah Abdullah bin Unais, tolong beritahu bahwa saya Jabir bin Abdullah sedang ada hajat dengan Abdullah bin Unais dan saya berada di sini di pintu. Kemudian qala faraja'a ilayya ar-rasul. Kemudian utusan ataupun pengawal atau penjaga pintu tadi, penjaga rumahnya Abdullah bin Unais, menyampaikan pesan tersebut kepada tuan rumah Abdullah bin Unais. Faqala Jabir ibnu Abdullah, faqultu na'am. Qala faraja'a ar-rasulu ilaihi fa kharaja ilayya fa'tanaqani wa atanaqtuhu. Ketika disampaikan oleh penjaga tersebut bahwa yang sedang menunggu adalah Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Unais langsung bergegas menuju keluar rumah, bertemu dengan Jabir bin Abdullah. Kemudian mereka berdua saling berpelukan. Dan ini sunnahnya. Kalau sudah lama tidak bertemu, ya, apalagi besti, maka disunahkan untuk saling berpelukan. Tentu dengan adat, ya, kebiasaan di tempat. Kalau di Arab mungkin berpelukan, kalau kita berjabatan tangan sambil berpelukan, terserah. Yang penting tolong perhatikan adat dan kebiasaan di tempat tersebut. Ini kan lagi viral, Trans 7. Jadi mempermasalahkan berapa adab ataupun kebiasaan yang dilihat oleh sebagian itu sebagai sikap yang berlebihan. Tapi sebagian lain mengatakan, oh itu enggak, itu bagian daripada adat dan budaya. Keluarlah akhirnya dalil-dalil, kemudian kaidah-kaidah fikih. Al-'ada muhakkamah. Adat itu dalam kaidah fikih itu diperhitungkan juga dalam fikih. Makanya ada dalam kaidah disebutkan al-'adatu muhakkamah. Tentu adat dan kebiasaan budaya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Baik. Kemudian Jabir mengatakan kepada Abdullah bin Unais, qultu hadithun balaghani annaka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam asma'uhu. Saya dapat kabar wahai Abdullah bin Unais bahwa ada satu hadis yang engkau meriwayatkan itu rupanya. Karena dia cari-cari, rupanya yang meriwayatkan itu temannya sendiri. Rupanya hadis itu ada sama engkau. Hadis ini belum aku pernah dengar sebelumnya. Fa khasyitu an amuta aw tamuta qabla an asma'ahu. Aku takut kalau aku mati atau engkau duluan mati, kita sama-sama belum pernah mendengarkan hadis itu sebelum kita meninggal. Masya Allah. Jadi Jabir bin Abdullah pengen mendengarkan hadis tersebut walaupun dia mendengarkannya sekali sebelum dia meninggal. Ini bukti kecintaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya faqala
Abdullah bin Unais mulai meriwayatkan hadis tersebut. Sebentar lagi syuruk ya. Apa kata Abdullah bin Unais? Jadi redaksi hadisnya seperti ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadisnya, Pak. Yang dicari-cari oleh Jabir bin Abdullah selama sebulan perjalanan. Hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahsyurullahu al-ibada aw qala yahsyurullahu an-nasa qala wa awma'a biyadihi ila Syam." Jadi Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat akan mengumpulkan mahsyar, mengumpulkan ibad itu artinya hamba-hamba. Dalam riwayat disebutkan annas artinya manusia, sama aja. Wa awma'a biyadihi ila Asyam. Sedangkan Abdullah bin Unais yang meriwayatkan hadis serta membacakan hadis tersebut ketika mengatakan Allah mengumpulkan manusia nanti di hari kiamat sambil menunjukkan arah Syam, tempat tersebut, tempat di mana Abdullah bin Unais tinggal waktu itu. Di sini maksudnya adalah nanti Bapak Ibu sekalian, padang mahsyar itu bukan di padang, Pak. Makanya Bapak Ibu jangan susah-susah belajar bahasa Minang. Ada karena berapa waktu lalu saya nonton, ayo belajar bahasa Minang katanya. Kenapa? Dengar-dengar padang mahsyar ada di padang katanya. Mahsyar nanti ada di padang. Jadi padang mahsyar nanti di hari kiamat itu ada di Syam. Tetapi yang dimaksud di Syam itu bukan yang Syam sekarang. Yang dimaksud di Syam adalah Syam yang lain. Nanti di hari kiamat Allah akan mengganti bumi ini dengan bumi yang baru. Oleh karena itulah nanti silakan baca akhir surat Ibrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Nanti di hari kiamat langitnya diganti dari langit yang sekarang ini, langit dunia ini, dan bumi pun juga diganti. Nanti dikumpulkan bukan di langit dan di bumi yang sama yang pernah kita cicipin sekarang ini. Beda. Nah, nanti di Syam, yang jelas posisinya di Syam. Bahkan di dalam riwayat Muslim disebutkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan padang mahsyar itu ardhon afra laisa li ahadin ma'lam. Jadi ardhon afra artinya dataran bumi yang luas membentang, warnanya putih, tidak ada satupun gundukan, tidak ada pohon, tidak ada bukit, apalagi gunung. Apalagi kalau di tempat-tempat kita ini polisi tidur, ya enggak ada nanti di hari kiamat itu. Laisa li ahadin ma'alam. Nabi SAW menyebutkan di antara sifat padang mahsyar itu tidak ada tanda. Kalau di jalan-jalan kan ada Wai Halim sekian, arah kanan, arah kiri, Sukarame, Korpri dan lain seterusnya. Nanti di hari kiamat enggak ada yang seperti itu. Belas apa Jawanya itu, bahasa Indonesia itu. Kita lihat nanti di hari kiamat, entarlah kita lihat ya, nanti kita semua menyaksikan itu. Baik. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia pada momentum itu, hasyar tersebut, keadaan manusia pada saat itu kata Rasulullah uratan, dalam keadaan mohon maaf tidak berpakaian alias telanjang, ghurlan tidak berkhitan, buhman tidak membawa apapun, tidak harta, tidak pakaian, tidak properti dan lain-lain sebagainya. Qultu wa ma buhman. Jabir bin Abdullah belum tahu apa itu buhman. Dia orang Arab tapi enggak tahu kata bahasa Arab buhman itu. Qala laisa ma'ahum syai'. Abdullah bin Unais mengatakan artinya tidak membawa sesuatu apapun. Kemudian Abdullah bin Unais melanjutkan hadis ini. Nabi bersabda, fayunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarub. Anal maliku anad dayyan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika sudah mengumpulkan manusia dalam keadaan tersebut yang kita katakan tadi, mohon maaf tidak berpakaian, tidak berkhitan, tidak membawa sesuatu apapun nanti di dunia, di alam di mahsyar nanti, Allah berteriak atau Allah memanggil mereka satu persatu atau semuanya dengan suara yang didengar oleh orang yang
jauh, sebagaimana juga didengar oleh orang yang dekat, sambil mengatakan, Anal Malik, akulah raja pada hari ini. Anad Dayyan, akulah yang akan membalas setiap kebaikan dengan pahala dan setiap keburukan dengan hukuman. La yanbaghi li ahadin min ahli al-jannah an yadkhulal jannah wa ahadun min ahli an-nar yatlubuhu bimadlamah. Tidak boleh ada orang yang masuk surga sedangkan penduduk neraka meminta qisas darinya, meminta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah masukkan dia ke dalam surga, Allah qisas terlebih dahulu, Allah adili terlebih dahulu sampai selesai. Enggak ada lagi sangkut pautnya dengan hak-hak manusia, barulah setelah itu Allah perbolehkan dia masuk surga. Kemudian kebalikan juga, wala yanbaghi li ahadin min ahli an-nari yadkhulun nara wa ahadun min ahli al-jannati yatlubuhu bimadlamah hatta latmah. Begitu juga sebaliknya, orang yang masuk neraka tidak masuk neraka sampai penduduk surga meminta kepada Allah agar yang bakal masuk neraka ini diadili terlebih dahulu sampai dalam urusan latmah. Latmah itu tempeleng. Latmah itu mukul, nyolek sedikit, nyoleknya ke muka. Kayak kasus kemarin di SMK Cimarga kemarin, di plak gitu, akhirnya viral karena dia ngadu emak. Qulna, dia Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala, maksudnya di sini Jabir, qulna kaifa huwa wa inna ma na'ti Allah ta'ala uratan ghurlan buhma qala bil hasanati was sayyi'at. Jabir bertanya lagi kepada Abdullah bin Unais dengan mengatakan, wahai Jabir, wahai Abdullah bin Unais, bagaimana kita datang kepada Allah dalam kondisi seperti itu, uratan ghurlan buhma, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak berkhitan, dalam keadaan kita tidak memiliki dan membawa apapun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah bin Unais menjelaskan bahwa kita tidak membawa apa-apa kecuali al-hasanat was sayyiat, kecuali amal-amal baik dan amal-amal buruk saja. Ini hadis yang kita bacakan adalah bersumber dari Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah taala, dan satu lagi dalam Mustadrak Imam Al-Hakim, Mustadrak Al-Ala As-Sahihain punya Imam Hakim rahimahullahu taala. Sudah selesai Pak? Belum. Kita akan bacakan Bapak Ibu sekalian beberapa faidah atau fikih daripada cerita atau riwayat ini. Yang pertama, hirsus sahaba ala talabil ilmi. Riwayat ini menggambarkan kepada kita bagaimana para sahabat begitu antusiasnya mereka bertolabul ilmi, mencari satu hadis, mencari satu kebenaran, mencari ilmu, walaupun itu tempatnya jauh, karena mereka mengetahui keutamaan daripada ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu bahwa menuntut ilmu itu merupakan satu jalan dari jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menuntut ilmu di luar, maka dia dianggap sebagai berjihad fisabilillah sampai dia pulang. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian atharu barakatil ilmi ala sahibihil mukhlis wa anna dzalika yamtaddu ba'da mautihi. Jadi dalam hadis ini atau riwayat ini disebutkan di antara faedahnya adalah keberkahan ilmu dari orang yang mencarinya, sedangkan muatan ataupun sedangkan motivasi mencari ilmu itu adalah menggapai ridha dan keikhlasannya. Keikhlasan. Jadi dia mencari ilmu agar Allah ridha kepadanya, dan manakala seseorang mengikhlaskan ilmu tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan letakkan keberkahan pada ilmunya walaupun ilmunya itu sedikit.
Dan tidak jarang orang yang walaupun sedikit ilmunya, ikhlas dia memberikan ilmu tersebut, ikhlas dia belajar, ikhlas juga dia mengajarkan, ikhlas juga dia menebarkan ilmu. Mungkin ilmunya sedikit, tetapi keberkahannya sangat besar sekali, sehingga dia ketika meninggal ilmu itu tetap terpakai dan diriwayatkan oleh orang banyak. Seperti hadis Jabir bin Abdullah ini. Kemudian yang ketiga, az-zikrul jamil inda talibil ilm. Orang yang mencari ilmu, maka sunnatullahnya adalah Allah Subhanahu wa taala bagi yang menuntut ilmu, apalagi yang ikhlas menuntut ilmu, akan menjadikan namanya harum di tengah-tengah manusia. Imam-imam kita yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, silakan Bapak tambah imam-imam yang lain, yang mereka itu dikenal di tengah-tengah umat karena kontribusinya, karena fatwa-fatwanya, karena karya tulis mereka adalah sekumpulan orang-orang yang ikhlas belajar karena Allah Subhanahu wa taala dan mentransfer atau mengajarkan ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka mungkin sudah ratusan tahun sudah meninggal, tetapi lihat ilmu-ilmu mereka, lihat kitab-kitab mereka. Bahkan Syekh kami dulu pernah mengatakan, di antara bentuk keikhlasan atau keberkahan dari karya tulis Imam Nawawi, Allah letakkan keridhaan di beberapa kitab dari Imam Nawawi, sehingga tidak ada musola, tidak ada masjid, kecuali di dalam musolat atau di dalam masjid tersebut terdapat beberapa kitab karangan Imam Nawawi. Di sini saya yakin ada Riyadhus Shalihin, di sini saya yakin ada Arba'in Nawawiyah. Betul ya Pak? Betul enggak? Ini kenapa? Bisa jadi karena keberkahan ilmu tersebut. Baik, kemudian al-mahsyar makanu Syam. Keempat, mahsyar itu tempatnya ada di Syam. Kemudian yang kelima, zikru ba'di ahwalin nas yaumal qiyamah. Hadis ini ataupun riwayat ini menyebutkan beberapa keadaan manusia nanti di hari kiamat di padang mahsyar. Keenam, iqamatul qisti wal mizan yaumal qiyamah. Wa annahu la yujadu ahadun ya'malu salihan illa wa yajidu thawabahu indallah wa la yujadu ahadun ya'malu sayyi'atan illa wa yajidu iqabahu indallah. Ini yang keenam, yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengadili setiap makhluknya di hari kiamat nanti dengan putusan ataupun dengan cara yang seadil-adilnya. Dan orang yang berbuat kebajikan di dunia walaupun sedikit, maka dia akan mendapatkan pahalanya nanti, rewardnya nanti di sisi Allah di hari kiamat. Dan orang yang melakukan kejahatan, keburukan, maksiat dan lain sebagainya, walaupun sedikit, walaupun tidak terlihat oleh manusia, maksiat itu antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala saja nanti akan terlihat dan ditampakkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Belum? 4 menit lagi. Ada waktu 4 menit lagi. Mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin bisa sharing atau mau bertanya. Kita silahkan kepada Bapak Ibu sekalian. 4 menit lagi Pak. Silahkan Pak. Ada? Fadhal Pak. Ibu, silahkan Bu. Jadi gitu ya Pak ya. Sudah selesai. Semoga insyaAllah ta'ala hadis yang kita bacakan tadi memotivasi kita untuk beramal soleh, untuk kita belajar menuntut ilmu selama kita bisa insyaAllah ta'ala, karena itu merupakan jalan daripada jalan-jalan surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah persiapkan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Tidak ada? Sambil kita, ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Enggak Pak? Ya. Oh, bumi di mana? Kok nanya saya? Baik. Pertama, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Nanti silakan dibaca
akhir surat Ibrahim. Makanya saya katakan tadi Bapak, Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, memberikan kita penjelasan di dalam akhir surat Ibrahim, yang di situ Allah menyebutkan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Nanti di hari kiamat, langsung bisa dicek sekarang. Hari kiamat nanti, di hari kiamat nanti langit tidak seperti langit yang sekarang, bumi tidak seperti bumi yang sekarang. Dan di dalam keterangan hadis sahih juga, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, hadisnya panjang Pak. Yang jelas mirip-mirip dengan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam akhir surat Ibrahim. Nabi SAW pernah bersabda, Asyamu al-ardul mahsyari wal mansyar. Hadis sahih. Syam itu, kata Nabi SAW, nanti di hari kiamat akan menjadi ardul mahsyar. Ardul mahsyar artinya tempat di mana tadi kita sudah sampaikan berkumpulnya manusia. Allah mengumpulkan manusia di Asyam. Cuma saya katakan tadi, bukan Syam yang ada sekarang ini nanti. Ada dunia baru, ada bumi baru, tapi persisnya di Syam. Tempatnya arahnya di Syam saja. Bukan dunia yang kita tempati sekarang ini, tapi sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bumi yang baru dan langit yang baru. Allah taala alam. Intinya keterangan itu ada di dalam Al-Quran, ada juga di dalam hadis seperti hadis Bukhari dan Muslim. Hadisnya agak panjang, nanti silakan cari sini. Ini saya yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.